Apa kabar kawan-kawanku semua? Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat rezeki yang melimpah. Kali ini saya akan membahas alur cerita film bergenre action kriminal yang berjudul Offender. Semoga kalian tidak bingung nantinya, karena settingan film ini mempunyai jalan cerita yang maju mundur dalam penyampaiannya. Seperti biasa, sebelum lanjut bantu subscribe ya, dan langsung kita ke alur ceritanya. Film berfokus pada seorang pria bernama Tommy. Belum diketahui penyebabnya apa, tiba-tiba dia menyerang polisi yang sedang bertugas. Jelas itu membuatnya ditangkap lalu dibawa ke pengadilan. Dia mendapat hukuman 2 tahun penjara karena telah menyerang polisi. Sebelum masuk penjara, Tommy diperiksa oleh para sipir penjaga. Tommy next. Take closer. Cough. Dan selesai pemeriksaan, seorang sipir yang bernama Nas membawa Tommy menuju kamar selnya. Nas memperingatkan Tommy agar tidak membuat masalah di tempatnya itu. Di dalam selnya, Tommy ditemani dengan seseorang yang memperkenalkan dirinya. Lalu Harry bertanya kepada Tommy mengapa ia masuk penjara. Justice. Scene berganti ke sebuah kawasan kota yang sedang terjadi kerusuhan. Di sana ada seorang pria botak bernama Jack akan menghampiri kawan-kawannya. Jack dan 3 temannya yang bernama Angel, Face, Mason, dan Siko berencana untuk merampok sebuah toko emas yang diketuai olehnya. Setelah selesai berunding, mereka berempat langsung menuju target yang telah ditentukan. Sesaat mereka akan pergi, tiba-tiba pemilik toko itu keluar dan menghalangi mereka. Karena tak ada pilihan lain, salah satu dari mereka menembak pemilik toko itu dan pergi meninggalkannya. Setelahnya, mereka berempat mengendarai sebuah mobil hasil curian. Namun di tengah perjalanan ada sebuah razia yang membuat mereka panik dan kabur karena ketakutan. Siko tertangkap di tempat sedangkan yang lain melarikan diri. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil ditangkap. Lalu scene berganti semasa Tommy sebelum masuk penjara. Sepulang dari tempat kerja, Tommy langsung menemui kekasihnya bernama Elisa yang telah selesai USG. Karena telat datang, Tommy pun memberikan sebuah kalung kepada Elisa sebagai tanda cinta dan permintaan maaf darinya. Setelahnya mereka berdua langsung berada di atas kasur dan bermantap-mantap dengannya. Esok harinya, Elisa yang bekerja sebagai petugas percobaan untuk penahanan Jack memulai untuk menginterogasinya. Namun Jack yang tidak kooperatif lalu marah-marah dan meninggalkan ruangan itu. Setelahnya seorang teman Jack yang bernama Shay berniat untuk menjenguknya. Namun ia ditegur oleh Elisa dan juga akan diinterogasi. Tidak terima dengan ucapannya, Sri lalu menampar Elisa dengan keras. Elisa yang merasa ketakutan segera kembali masuk ke ruang kerjanya dan menghubungi Tommy. Namun tanpa diduga di sana ia melihat berita
tentang perampokan toko emas di televisi. Ternyata jam tangan yang dipakai Jack sama persis seperti apa yang diberitakan. Jack dan Mason yang melihat Elisa sebagai ancaman segera keluar dari sana. Tommy. Sebelum semuanya terungkap, Jack menyuruh Mason untuk menghabisi Elisa hari itu juga. It's your turn to get your hands dirty now. Di malam harinya ketika Elisa akan pulang dari kerjanya, tiba-tiba seorang pria dengan kepala bertopeng menghajarnya hingga membuat Elisa pingsan. Scene kembali berpindah di dalam penjara. Di sana Jack dan teman-temannya sedang melakukan transaksi narkoba dengan para napi yang berada di penjara tersebut. Dari kejauhan Tommy selalu memperhatikan mereka. Setelahnya, Siko yang sedang berada di toilet berniat untuk menghisap narkoba di sana. Namun tiba-tiba Si datang dan langsung menghajar Siko dan merebut narkoba miliknya. Fucking dead man. Lalu ketika semua napi sedang berkumpul di tempat gym, tiba-tiba seorang napi datang dan ingin menusuk Jack. Namun dicegah oleh Angel Face dan menghajarnya. Napi itu melapor kepada Nas yang sedang berjaga di atas. Namun Nas malah membela mereka. Nas menyuruh napi itu untuk meminta maaf kepadanya karena telah membuat mereka marah. Dan yang terjadi, napi itu pun dihajar habis-habisan oleh Jack dan kawan-kawannya hingga akhirnya Jack menyayat wajahnya dengan pisaunya sendiri. Nas yang melihat hal itu membiarkan semua itu terjadi. Ternyata Nas adalah polisi korup di penjara itu. Untuk mendapatkan hasil lebih, dia bekerja sama dengan Jack dan kawannya dengan menjual narkoba di dalam penjara itu. Dari kejauhan, Tommy terus memperhatikan mereka. Setelahnya, Nas berpesta narkoba bersama mereka. Lalu scene kembali di sebuah rumah sakit. Kita diperlihatkan Elisa yang sedang dirawat dengan wajah penuh lebam dan Tommy yang selalu setia menemaninya. Keesokan harinya, Elisa tersadar dan menceritakan kejadian yang telah menimpanya. Karena masih merasa trauma, Elisa tidak mau melanjutkan ceritanya. Pada malam harinya ketika Elisa tertidur pulas, dia mengalami pendarahan hebat yang menyebabkan anak di kandungannya harus meninggal saat itu juga. Di dalam penjara kita diperlihatkan Mason yang ingin bertobat dan belajar agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seketika Tommy datang dengan wajah penuh dendam dan menghampirinya. Namun teman-teman muslimnya segera meredakan suasana dan Tommy pun pergi dari sana. Setelahnya Tommy menunggu situasi sepi dan langsung mendatangi Essie di kamar selnya. My girl. You fucking attacked your probation officer. You're gonna fucking take your life. I swear. You fucking man only slapped her. I didn't have nothing to do with it, I swear to you. Di sana SI memberitahukan bahwa yang menyerang kekasihnya adalah Jack seorang. I won't have nothing to do with that attack. Scene kembali mundur ke Elisa. Ia divonis tidak bisa mempunyai anak lagi. Sebagai seorang kekasih, ia merasa frustasi dan hilang rasa percaya dirinya. Kemudian Tommy menanyakan ciri-ciri orang yang menyerangnya. Karena tak mendapatkan jawaban dari Elisa, ia pun menemui sahabatnya yang memberikan informasi tentang pelaku penyerangan Elisa yang sekarang berada di dalam penjara. Keesokan harinya, Elisa memutuskan untuk pergi meninggalkan Tommy.
Sampai di sini kita akhirnya tahu kenapa di awal film Tommy tiba-tiba menyerang polisi, yaitu agar ia bisa masuk penjara dan bertemu dengan para bajingan yang menyerang Elisa. Suatu ketika Harry yang sedang berada di kamar mandi diintimidasi oleh Angel Face. Tiba-tiba Tommy datang sambil mengacungkan pisau. Pada akhirnya, Angel Face berhasil mengambil pisaunya. Beruntung dia terpeleset hingga akhirnya Angel pun tewas di tempat. Tommy pun segera pergi meninggalkannya. Sekarang giliran Siko yang berjalan menuju toilet. Tommy yang mengikutinya dari belakang langsung menyekap dan mencekiknya hingga pingsan. Setelahnya Tommy mendatangi Jack untuk menghabisinya. Namun sampai di sana Jack mengatakan bahwa yang menyerang kekasihnya adalah Mason. Sudah mengetahui rencananya, mereka lalu menghajar Tommy dan berniat akan membunuhnya. Tiba-tiba Nas datang dan membawa Tommy ke ruang isolasi untuk penyiksaan. Hello. Tommy. Di tengah pingsannya, Tommy bermimpi ia sedang bersama dengan kekasihnya. Setelah tersadar, ia berteriak histeris dan beruntung ada seorang sipir wanita yang mendengarnya. Lalu dia masuk ke sana dan melihat kondisi Tommy yang sangat memprihatinkan. Pada akhirnya sipir itu melaporkan ke atasannya. Dan seketika atasannya pun datang untuk membebaskan Tommy dan kembali ke kamar selnya bersama Harry. Di tempat lain, Jack mendatangi Mason. Dia memberitahu kalau Tommy adalah pacar petugas penyidik yang ingin membalaskan dendam kepada mereka. Pada akhirnya, Jack menyuruh Mason untuk segera menghabisi Tommy. Setelahnya, Mason mendatangi Tommy di kamar selnya. Bukannya menghabisi Tommy, namun di sana ia menjelaskan semua kejadian yang menimpa Elisa sebelumnya. Ternyata penyerang Elisa adalah Jack sendiri dan meminta Tommy agar segera menghabisinya. Karena Jack telah mengancam nyawa putrinya setelah berada di luar. Di hari berikutnya, ketika semua napi sedang berada di ruang makan, Jack dan Siko pergi dari sana. Tommy lalu beranjak dan mengikuti mereka. Sementara Harry mengalihkan perhatian dan memprovokasi semua napi dengan membuat keributan di ruangan tersebut. Ditambah lagi ada seorang sipir yang memukul salah satu napi yang membuat napi yang lain marah dan menyerang para sipir. Di sana Nas yang sangat dibenci oleh para napi pun tak luput dari amukan mereka dan dihajar habis-habisan sampai tak berdaya.
Para penjaga berdatangan untuk mengamankan kerusuhan tersebut. Sementara itu Tommy masih terus mengikuti Jack dan Chico. Dan pada saat Chico muncul, tanpa pikir panjang Tommy langsung menghajarnya sampai sekarat. Setelahnya, Tommy menuju ke kamarnya untuk mengambil pisau. Kemudian Tommy kembali mengejar Jack. Namun sampai di kamar Jack yang sudah bersiap malah menghajarnya. Tommy dihajar habis-habisan oleh Jack sampai ia tak sanggup lagi untuk berdiri. Di saat bersamaan, Jack yang akan menusuk mata Tommy segera mengambil pisau di sakunya dan menusuk perut Jack hingga akhirnya Jack pun tumbang. Setelahnya Tommy yang merasa kesakitan di matanya didatangi oleh para penjaga. Di akhir film, Tommy yang sedang membuka perban di matanya lalu berjalan di antara para napi yang lain. Kini ia menjadi nomor 1 di penjara itu dan semua napi segan padanya. Itulah sedikit ringkasan alur cerita film yang berjudul Offender tahun 2012. Walaupun di awal cerita kita dibuat bingung dengan adegan yang maju mundur, tapi setelah tahu jalan ceritanya kita pasti akan sangat menikmati film ini. Oke, sampai di sini dulu saya menemani kalian. Semoga bisa menghibur dan ada pelajaran yang bisa dipetik dari film ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.